kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicara kepada hamba-Mu ini Tuhan, ungkapkan isi hati-Mu Bapa. Begitu juga buat Bapak Ibu yang mendengarkannya, mari Kau berkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, terima kasih buat tim Praise and Worship ya. Ya, saya sangat diberkati lewat pujian, lewat musik yang telah saya dengarkan pada pagi hari ini. Begitu juga buat jemaat, saya percaya kita semua diberkati, amin. Ya. Oke, hari ini saya akan bagikan firman Tuhan tentang kegagalan bukan akhir. Amin. Jadi kegagalan bukan akhir dari segalanya. Akan Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Amin. Nah, kalau kita aminkan itu pasti terjadi dalam diri kita. Saya kasih contoh ini buat pemuda. Contohnya buat pemuda atau pemudi, ya. Contohnya dia kehilangan kehilangan pacar dia ya. Ini. Kalau ada kehilangan pacar ataupun kehilangan apapun itu, jangan kita ngotot. Tuhan kembalikan lebih baik dari itu, dan Tuhan berikan lebih bagus dari itu. Contohnya tahun 2023 yang lalu kita kehilangan duit. Ada teman saya, tapi merasa nggak di sini, kehilangan duit sampai 150 juta. Nah, saya percaya Tuhan akan kembalikan lebih dari 150 juta. Karena Tuhan yang kembalikan. Kalau sama orang kita kasih pinjam, dia yang mengembalikan, itu pasti kembalinya pasti segitu juga. 150 juta diberikan 150 juta. Tetapi kalau sama Tuhan hilang 150 juta, Tuhan kembalikan 10 kali lipat dari itu. Amin. Ketawa semua ya. Kalau ketawa berarti terjadi. Oke. Jadi Tuhan Yesus harus berada di surga. Ayo katakan amin. Amin ya. Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Kisah Para Rasul 23 ayat 21 bilang begini. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Itu harus. Jadi Kristus itu tinggal di surga itu keharusan. Bukan istilahnya dikarang-karang. Itu memang dia harus di situ. Makanya yang sudah pernah ke surga itu yang bisa membawa kita ke surga. Jangan ada yang bilang dia belum di surga pun nanti ini jalannya mau ke surga, nanti kita liru. Tahu liru? Bisa keliru kita. Kalau bukan Kristus, makanya dibilangnya di dalam Yohanes, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Udah? Tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Waktu di zaman dahulu ini Kristus harus tinggal di surga. Jadi kalau kita sudah percaya Kristus itu ada tinggal di surga dan kita berharap kepadanya pada saat ini, itu sudah jalan yang benar. Amin. Itu sudah benar, sudah tepat kita di tempat ini. Jadi jangan kita ragukan lagi keberadaan Tuhan itu. Tuhan ada di situ. Makanya supaya di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Amin. Aku menyediakan tempat bagimu, supaya itu nanti kita bahas di rumah Bapak ada nanti ayatnya kita terakhir bahas itu. Jadi kita masuk dalam Roma 1 ayat 16. Jadi perikop kita pada pagi hari ini adalah kegagalan bukan akhir. Kegagalan bukan akhir dari segala sesuatu. Ada pemulihan dari Tuhan. Jadi pemulihan itu bukan dari manusia, tapi pemulihan dari Tuhan. Karena kalau pemulihan dari manusia, dia pemulihan itu bisa berkurang dari apa yang kita harapkan.
Tetapi kalau pemulihan yang dari Tuhan kita harapkan lebih daripada apa yang kita bayangkan dan kita doakan, lebih daripada apa yang kita harapkan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Udah? Kita mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Katakan tetangganya, Injil adalah kekuatan Allah. Amin. Jadi kita harus mempunyai keyakinan ini. Paulus bilang keyakinan yang kokoh, maksudnya kita kokoh kepada Injil. Injil apa? Nah, kita harus artikan bahwa Injil itu apa? Injil itu adalah kabar baik Kristus. Nah, Injil adalah kabar baik Kristus. Jadi kita mempunyai keyakinan kepada kabar baik Kristus, mempunyai keyakinan yang kokoh. Nah, karena itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kata kuncinya percaya. Menyelamatkan setiap orang yang percaya, kata kuncinya adalah percaya. Saya percaya buat Bapak Ibu yang datang ke tempat ini adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Enggak mau Bapak Ibu datang ke tempat ini capek-capek karena masih ada di luar sana yang bisa membuat Bapak Ibu bahagia. Tetapi ini tempat yang lebih bahagia. Amin. Makanya saya percaya bahwa Bapak Ibu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kepada yang telah berada di dalam surga tadi. Waktu kita bahas di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-21, kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Jadi kita ini adalah orang-orang yang percaya dan kita mempunyai keyakinan kepada Injil dan kita mempunyai keyakinan kepada kabar baik itu. Yang ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Maksudnya di dalam Injil itu, di dalam Injil yang selalu kita baca, di situ nyata kebenaran Allah. Arti nyata itu apa? Nampak. Nah, itu kenyataan. Itu nampak, nyata dia. Nah, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Makanya dikatakan firman Tuhan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saya pernah bagikan juga. Kalau kita kan khotbah itu khotbah iman. Jadi tanyanya, itu khotbah iman katanya. Saya katakan iman ini. Saya katakan segala sesuatu itu iman. Memang kita kepada Tuhan memang harus beriman loh. Karena firman Tuhan katakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tidak mungkin. Firman Tuhan katakan tidak mungkin orang berkenan kepada Allah kalau dia tidak mempunyai iman. Kalau masih ada orang yang tidak ada imannya di tempat ini, kita perlu berdoa buat dia. Amin. Kita adalah orang-orang yang beriman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Masuk kepada Roma 5 ayat yang ke-17. Roma 5 ayat yang ke-17, ini ayat-ayat favorit tapi supaya kita mengingatkan ya. Jadi supaya kita ingat bahwa inilah firman Tuhan buat kita yang kokoh tadi, yang kokoh di dalam Injil. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Udah? Ini benar enggak ya? Kadang ini memang benar. Berkuasa, dosa berkuasa atas satu orang waktu Adam dulu ya. Ini memang benar. Tapi kalau ada mengatakan lebih benar lagi, kalau ada lagi ayat yang kedua lebih benar lagi mengatakan gini, maka lebih benar lagi, berarti ini yang lebih benar lagi kan? Mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Kita beriman yang mana? Atau kita masih percaya yang pertama ini, dosa Adam ini? Masih kita ngomong kepada Tuhan, ampunilah Tuhan dosa-dosa aku ini Tuhan.
Masih kita ngomong begitu? Banyak ayat yang mengatakan bahwa kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Karena kehendaknya inilah, ayat Ibrani 10 ayat 10 bilang begini, karena kehendaknya inilah kita telah, maksud dari itu telah adalah sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Itulah maksudnya. Jadi masihkah kita mau bilang kepada Tuhan, Tuhan ampunilah dosaku Tuhan Yesus? Yang itu sebenarnya sudah tidak perlu kita omongkan kepada Tuhan. Jadi kalau kita bilang Tuhan ampunilah segala dosaku Tuhan, jadi maksudmu aku yang di kayu salib itu ngapain? Amin. Perjamuan kita kudus ini kita ngapain? Bukan mengingat tentang dosa, tapi supaya kita tahu bahwa dosa kita telah diampuni lewat darahnya. Kita telah diampuni lewat, inilah yang mengingatkan. Makanya dibilang untuk mengingat akan aku waktu perjamuan itu. Mengingat akan Kristus, bukan mengingat akan dosa kita. Tidak ada dikatakan di situ untuk mengingat akan dosamu katanya. Inilah darahku katanya kan. Inilah darahku untuk mengingat akan aku, akan Kristus, bukan mengingat akan dosanya. Amin. Yang ke-18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Kan diulangin lagi kan, sebab oleh dosa satu orang, pelanggaran satu orang itu waktu Adam, dan di bawahnya demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Siapa yakin kita adalah yang dibawa pembenaran untuk hidup? Dan saya percaya di tempat ini kita ini adalah orang-orang yang pembenaran. Maksudnya yang dibenarkan Tuhan. Bukan karena perbuatan baik itu bagus, saya sudah bilang perbuatan baik itu bagus, perbuatan istilahnya puasa itu baik, apalagi mengasihi itu baik. Karena karakter Tuhan Yesus harus ada pada kita. Karena kenapa? Itu sudah selalu kita dengarkan di tempat ini. Contohnya kalau bapaknya begitu, pasti anaknya begitu. Seperti Pak Supri sama si Kera dan tengok kasih itu. Begitulah yang contohnya. Amin. Yang 19 sedang begini. Ayo. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Bilang tetangganya, kamu orang benarnya Tuhan. Amin. Jadi kita harus berkata, kalau kita mau melakukan kejahatan, kita harus katakan, aku adalah orang benarnya Tuhan. Aku adalah orang benarnya Tuhan. Pasti tidak jadi kita melakukan itu. Kalau kita ada niat mau mencuri, contohnya mau kita curi, kita langsung ingat, aku adalah orang benarnya Tuhan, aku tidak mau mencuri. Aku tidak akan mencuri. Amin. Kalau kita mau merokok, kita lihat, oh aku adalah orang benar dan kudusnya Tuhan. Amin. Enggak mungkin kita mau merokok. Kalaupun mau merokok, coba ditarik ini dalam nama Yesus. Kita bilang kayak gitu, pasti itu hambar rasanya. Karena saya sudah alami. Itu saya alamin itu. Dulu 3 bungkus satu hari waktu di Malaysia saya merokok, saya tarik sampai di sini, saya punya anak saya tarik. Karena dengar dari sini dalam nama Yesus. Sampai sekarang rasa rokok itu hambar, apalagi kena asap rokok dari orang. Sudah tidak enak. Amin. Karena kita percayai ini adalah tubuh Kristus. Ini adalah orang benarnya Yesus. Amin. Roma, kita masuk ke Roma juga ya. Roma 8 ayat 1. Ini sih. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini ada satu pertanyaan juga buat kita. Kenapa? Kadang kan di kitab Roma itu Rasul Paulus bilang, ada yang bilang Yesus Kristus, ada yang bilang Kristus Yesus, ya kan? Kalau ini dikatakan Kristus Yesus.
Kenapa Kristus Yesus dibilang? Kalau Kristus Yesus itu dia memacu kepada keberadaan Yesus sekarang. Itulah Kristus Yesus. Sekarang kita tahu Kristus Yesus di mana? Di surga. Itulah mengatakan bahwa keadaan dia sekarang. Tapi kalau Yesus Kristus, dia memacu kepada keadaannya waktu dia berjalan-jalan menyembuhkan orang, waktu dia melakukan mujizat 5 roti dan 2 ikan, waktu dia berjalan-jalan membuat kesembuhan, waktu dia berjalan-jalan pelayanan. Itulah memacu kepada Yesus Kristus. Tetapi kalau Kristus Yesus, dia memacu kepada keadaan dia sekarang. Itulah dia berada di surga pada saat ini. Waktu Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-21 yang kita bahas tadi. Amin. Nah, jadi sudah jelas bahwa Kristus Yesus memacu keadaan Yesus yang sekarang. Roma 8 ayat yang kedua. Ya, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Apa yang telah dimerdekakan buat kita? Kita lebih daripada penguasa-penguasa. Kita dimerdekakan dari itu. Makanya dibilang roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jangan takut anak-anakku. Kamu berasal dari dunia, kamu bukan berasal dari dunia ini. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Jadi kalau kita berasal dari Allah, kita kan ngomong semangat. Aku berasal dari Allah. Aku berasal dari Allah. Sama kalau Pak Jo saya suka itu. Kalau dia berasal dari tanah Batak, kemana? Walaupun bahasa Indonesia kita tahu dia orang Batak. Nah, kemana lah katanya gitu langsung. Jadi kalau aku pun kadang kalau ketemu sama orang Batak, ngomong dia, orang Batak, ya kok tahu ya? Jangankan kamu ngomong, kamu batu aja pun saya tahu kamu itu orang Batak. Saya bilang begitu. Aduh. Kalau kita ketemu sama orang Nias, berasal dari orang Nias, kita tahu. Jangankan kita kadang melihat wajahnya, dari ngomong pun kita sudah tahu dia itu orang Nias. Supaya orang tahu kita ini berasal dari Allah, ngomong kita berbeda. Amin. Harus berbeda omongan kita. Jadi orang lihat memang berasal dari Tuhan ini. Omongan dari Tuhan gimana? Tidak ada yang menjatuhkan satu sama yang lain. Itu tidak ada. Omongan dari Tuhan adalah omongan positif. Kamu akan diberkati. Itulah janji Tuhan. Dosamu sudah diampuni. Bukan dikatakan ingat dosamu. Tuhan tak pernah bilang begitu. Tuhan sendiri pun sudah lupa sama dosa kita. Siapa kita mau bilang bahwa kamu ingat dosamu? Ingat dosamu. Siapa kita yang mau berani bilang begitu? Tuhan sendiri enggak bilang. Tuhan sendiri sudah lupa dengan dosa kita. Jadi tidak ada hak kita untuk mengatakan itu. Oke, roh yang memberikan hidup. Masuk kita kepada Roma 6. Iya, Roma 6 ayat yang ke-10. Sebab, ini dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Makanya saya bilang tadi, yang tentang dosa tadi, Tuhan dosaku, Tuhan kan gitu ya, enggak. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi kehidupan Tuhan itu kehidupan bagi Allah. Amin. Kita tahu Tuhan Yesus dari ayat yang pertama tadi bahwa Kristus harus tinggal di surga. Ayat yang ke-11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Udah, kita telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Di sini dikatakan dalam Kristus Yesus, di sini pun dalam Kristus Yesus. Jadi dalam Kristus Yesus
Ini memacu keberadaan Yesus yang sekarang. Ini dia. Memacu keadaan Yesus ke keadaan Kristus Yesus yang sekarang. Jadi jangan kita mengatakan bahwa Tuhan tolong dosaku, Tuhan tolong. Jadi istilahnya saya bilang begini ya. Kalau sudah ada yang bayar, nota tidak akan bisa keluar. Saya pernah begitu, waktu COVID dulu. Jadi saya selalu bayar pembayaran BPJS. Ternyata BPJS waktu COVID dibayarkan, ada 1 bulan dibayarkan oleh pemerintah. Jadi saya mau bayar, nggak bisa Pak, udah dibayar katanya. Siapa yang bayar? Aku bilang, udah dibayar sama pemerintah, ini nggak bisa dibayar, nggak bisa lagi keluar notanya. Jadi dosa nggak bisa ditanggungkan, nggak bisa. Itulah pembayaran tidak bisa ditanggungkan untuk 2 orang. Kalau dia mau bohong, dia bikin nota palsu. Nah, itulah kita anggap bikin nota palsu dia. Nah, jadi kalau dosa kita, kalau dosa 1 orang sudah membayar, jangan kita mau bayar dosa itu lagi. Kalau kita mau bayar, Tuhan tak perlu bayar lagi dosamu. Amin. Jadi demikian hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kita masuk ke imamat sebelum kita nanti yang terakhir. Masuk ke dalam imamat karena kita banyak ini ya. Ada perjamuan kudus, ada penyerahan anak. Masuk kepada imamat 6. Imamat 6 ayat yang keempat dan kelima. Ayat yang keempat dulu. Apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya, atau yang telah diperasnya, atau yang telah dipercayakan kepadanya, atau barang hilang yang ditemuinya. Lanjut kepada yang kelima. Ya. Atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta, haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambahkan 1/5. Harusnya ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salah. Ini adalah korban penebus salah. Maksudnya tambah lagi 1/5 ini kan. Kalau 1/5 itu artinya dia 20%. Dosa kita yang tadi di ayat yang keempat tadi, yang di ayat yang keempat bilang kita harus sepenuhnya mengembalikan apa yang kita telah curi tadi. Itulah dia dosa kita. Jadi harus kita kembalikan 120% dari apa yang telah kita curi. Ini korban penebus salah. Jadi kalau kita kembali kepada ayat Roma 6 ayat yang ke-10 tadi, bahwa itu telah dibayarkan oleh Yesus, oleh Kristus Yesus buat kita. Telah dibayarkan. Kalau dulu ini korban penebus salah di dalam waktu perjanjian lama dulu, ini harus dibayarkan 120%. 120% karena dibayar sepenuhnya dan ditambahin lagi 1/5-nya. 1/5-nya. Jadi kita harus membayarkan itu. Jadi kita buka sekarang di dalam kitab supaya kita belajar firman Tuhan juga, bahwa kita Yohanes 14 ayat 1 kita belajar. Yohanes 14 ayat 1. Ini tentang rumah Bapa, bahwa tadi saya bilang bahwa kita akan membahas tentang ini. Janganlah gelisah hatimu. Udah, ada yang gelisah di tempat ini? Nanti makan siang di mana? Ada tempatnya, tenang. Jangan sampai ada yang gelisah. Oke. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Percaya kita kepada Tuhan. Yang kedua bilang begini. Ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bagimu maksudnya bagi siapa? Buat kita semua. Tuhan itu menyediakan tempat bagi kita semua. Kalau tempat kita sudah siap, kita dipanggil Tuhan. Makanya kita memang menunggu antrian. Tapi jangan sekarang.
Kita menunggu antrian. Yang ketiga, ayo. Oke ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ, ini dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Makanya kalau orang meninggal dikatakan telah dipanggil Tuhan, katanya gitu. Telah dipanggil Tuhan. Tuhan yang manggil gitu. Jadi persiapkan diri kita, persiapkan dirimu, amin, supaya kita mendapatkan tempat yang telah disiapkan Tuhan ini. Yang keempat, ini dia. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ini berkata dia sama muridnya kan, kamu tahu jalan ke situ. Yang kelima, ini dia yang kelima, sampai ditanya siapa, kata Thomas. Ini dia, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Jangan sampai kita seperti Thomas ini. Kita tidak tahu bahwa Kristus itu kemana. Ditanyanya, kami tidak tahu engkau kemana, katanya. Padahal kita sudah puluhan tahun atau 1-2 tahun pun di sini diajarkan bahwa Yesus itu sudah pergi di surga. Yesus itu sudah pergi di surga. Kisah para Rasul 3. Itu keharusan. Yesus itu harus tinggal di surga. Di dalam Kisah 3 ayat 21 tadi kita sudah baca. Datang Thomas, dia nggak tahu katanya kemana. Padahal dia bukan sama orang yang liru. Jangan sampai yang begini ada di tempat ini. Amin. Yang keenam bilang, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Makanya saya bilang tadi, jangan orang yang belum pernah ke surga bilang kita, inilah jalan ke surga katanya. Ada makanya dibilang di dalam kitab apa itu dibilang ada Injil lain. Rasul Paulus bilang ada Injil yang lain katanya. Jangan kalian belajar dengan Injil yang lain. Injil yang inilah bahwa kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau tidak melalui Kristus Yesus. Yang ke-7. Sebelum kita masuknya nanti ke penyerahan anak dulu ya. Perjamuan kudus dulu baru penyerahan anak. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Yang ke-8, kata Filipus, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kadang gini ya, padahal Yesus kalau ini dikatakan ya di dalam Yohanes 14 ini ya, padahal Yesus sudah banyak melakukan mujizat. Mulai dari mujizat pertama dibuatnya air menjadi anggur, baru di ayat ke-9 pun dia dikatakan bahwa Yesus telah menyembuhkan buta sejak lahir, kan begitu ya. Sudah banyak, tapi ini kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu. Dia belum mengenal bahwa Yesus itu siapa. Supaya kita jangan seperti Filipus yang ada di dalam Alkitab ini. Kita yakin bahwa Tuhan itu di mana tempatnya kita harus tahu. Kita harus yakini bahwa Yesus itu di mana. Makanya saya perjelas tadi dari atas, mulai dari atas Tuhan itu, Yesus itu harus tinggal di surga. Yang ke-9. 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus. Ini kadang kan ini kata-kata yang marah loh ini sebenarnya. Contohnya anak saya pun kalau ngomong kayak gini nggak tahu tentang bapaknya sudah bisa kita marahin dia. Coba Yesus ini kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku.
Wah, coba. Masih jangan sampai kita nggak mengenal Tuhan di tempat ini. Nggak mengenal Tuhan kita siapa, bahwa Yesus, yang Yesus itu kita nggak kenal. Jangan sampai. Sudah sekian lama. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa, katanya. Barang siapa telah melihat Yesus, dia telah melihat Bapa. Berarti satu kan. Telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ini yang tidak paham. Jangan sampai kita ada yang seperti ini di tempat ini. Ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Makanya kalau kita melakukan suatu pekerjaan yang mustahil, kita harus mengatakan dalam nama Yesus. Itu passwordnya. Dalam nama Yesus. Itu pekerjaan yang mustahil, yang kita tidak bisa untuk melakukannya. Yang istilahnya yang mustahil yang kita akan lakukan, mustahil terjadi, kita katakan di dalam nama Yesus, itu terjadi. Yang 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Setidak-tidaknya percayalah kita bahwa kita sudah baca kitab Yohanes itu, bahwa banyak mujizat yang telah Tuhan lakukan. Macam saya bilang tadi, setidak-tidaknya kita sudah tahu mujizat pertama aja, kita sudah tahu bahwa Yesus melakukan mujizat pertama, air menjadi anggur. Di sini tak tahu entah sudah berapa ribu kali diajarkan bahwa itulah mujizat Yesus yang pertama, bahwa Yesus menyembuhkan buta sejak lahir itu, bahwa Yesus menyembuhkan banyak orang penyakit kusta. Setidak-tidaknya kita tahu lah, kan gitu katanya. Yang ke 12. Ini sampai ayat keberapa ya tadi Pak Saud? 14. Oke. Ya. Yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ini Yesus sendiri loh sebenarnya ini berkata bahwa pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar yang Tuhan Yesus lakukan, kita bisa lakukan kalau kita percaya. Perkatakan kepada bahwa dalam nama Yesus itu. Karena kenapa? Kalau saya melihat memang iya. Banyak istilahnya murid-murid Tuhan Yesus seperti Petrus, dia tidak terhitung sudah berapa banyak yang dia sembuhkan. Karena capeknya dia tumpang tangan, disuruhnya begeletaan aja supaya mereka itu yang sakit kena bayang-bayangnya sembuh. Itulah yang terjadi. Yang ke-13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Makanya saya bilang dalam namaku itu namanya tadi saya bilang apapun juga katanya, apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Apapun juga. Kalau dia bahasa Indonesia kan ini kan apapun juga, apapun itu. Apapun itu. Makanya saya bilang walaupun yang mustahil, walaupun kita anggap yang mustahil itu terjadi, itu bisa nyata kalau di dalam nama Yesus. Yang terakhir ayat yang ke-14. 14 ya terakhir ya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi kalau kata-kata ini diulang-ulang dalam satu pasal, berarti itu penting. Dalam namaku juga. Berarti itu penting kalau dikatakan dalam satu pasal. Amin. Karena kita mau masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita masuk ke dalam perjamuan kudus ya. Para pemain musik saya undang ke depan.